Ketika Allah memberi, Dia memberi secara melimpah. Dia memberi lebih dari apa yang kita butuhkan, sehingga kita punya sesuatu yang bisa dibagikan kepada orang lain, terutama mereka yang berkekurangan dan yang sangat membutuhkan. Oleh karena itu, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu ragu-ragu lagi, karena Tuhan Allah kita adalah roti hidup untuk kita. Allah mengambil sedikit dari yang kita miliki, tetapi kemudian melipat gandakan untuk kebaikan sesama kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Jumat 17 April, Pekan Paskah yang kedua. Semoga kita bersama keluarga komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, bersemangat, dan penuh sukacita. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau membebaskan kami dari belenggu dosa melalui Putra-Mu yang menderita di kayu salib. Semoga kami dapat mengalami kehidupan baru berkat kebangkitannya. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 6 ayat 1 sampai 15. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada waktu itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk dijadikan raja, Ia menyingkir lagi
ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini dikisahkan orang banyak berkumpul di sekitar Yesus. Mereka berbondong-bondong ingin mendengarkan apa yang diajarkan oleh Yesus, sebab mereka lapar akan sabda kehidupan. Akan tetapi, Yesus juga ingin memberi makan jasmani kepada mereka dan memerintahkan para murid untuk mencari makanan. Mereka bingung karena tidak ada makanan untuk orang sebanyak itu. Namun, ketika ada yang menginformasikan bahwa ada anak kecil yang membawa 5 jelai roti dan 2 ekor ikan, maka lalu Yesus mengucap syukur kepada Bapanya, membuat mujizat penggandaan roti itu, sehingga mereka semuanya dikenyangkan dengan penggandaan roti yang diadakan oleh Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa yang diperbuat oleh Yesus ini mengingatkan kita akan Allah yang memberikan makanan kepada Israel ketika mereka mengembara di padang gurun. Yesus membuat mujizat yang hanya Allah sendiri yang mampu melakukannya. Karena Dia adalah roti hidup, roti sejati dari surga, yang dapat memuaskan rasa lapar yang mendalam, baik secara pribadi, material, dan spiritual. Mereka memberi makan 5.000 orang lebih, memperlihatkan kemurahan hati dan kebaikan Allah yang sangat luar biasa. Ketika Allah memberi, Dia memberi secara melimpah. Dia memberi lebih dari apa yang kita butuhkan, sehingga kita punya sesuatu yang bisa dibagikan kepada orang lain, terutama mereka yang berkekurangan dan yang sangat membutuhkan. Oleh karena itu, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu ragu-ragu lagi, karena Tuhan Allah kita adalah roti hidup untuk kita. Allah mengambil sedikit dari yang kita miliki, tetapi kemudian melipat gandakan untuk kebaikan sesama kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, apakah kita percaya pada pemberian Allah kepada kita dan kemudian berbagi secara tulus kepada mereka yang membutuhkan? Marilah kita semua dipanggil untuk ikut ambil bagian dalam karya pelayanan Tuhan di dunia ini dengan mau berbagi roti kehidupan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita untuk sesama kita. Mereka yang membutuhkan, mereka yang sungguh mengalami kelaparan akan sabda Tuhan. Ya Tuhan, sadarkanlah kami untuk selalu bersyukur atas kemurahan hati-Mu dan mampukan kami untuk berbagi dengan sesama kami yang membutuhkan. Yang berteduh pada Tuhan yang maha tinggi dan besar, yang menyandarkan hidupnya pada kuasa Allahnya, akan berkata padanya, ya Allah kau penaungku, kau kubu dan perisai
janganlah kakinya terantuk batu yang keras. Yang berserah kepadaku, hidupnya akan kurengkuh. Yang berseru kepadaku, doanya akan kudengar. Terus ku bimbing langkahnya, aku lakukan Allahnya, akan selamat hidupnya dan bahagia selamanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.